Untuk hari ini diskusinya kita di Zoom, tapi saya juga tidak akan membahas yang berat-berat. Jangan terlalu banyak yang berat lah. Yang ringan-ringan saja, Dos. Ringan aja lah, kita sudah banyak pekerjaan. Kan Ibu Bapak juga sudah ngajar juga di sekolah, sudah mulai offline, jadi nggak usah terlalu banyak mikir yang berat. Amin. Apalagi sudah sore, biasanya tenaga sisa. Betul sekali, Bu. Ya. Gimana lancar itu PPG-nya? Ini udah berapa lama ya total? Berapa hari? Hampir sebulan, Bu. Lebih, udah lebih. Bulan 5 hari. Berapa hari? Pingin beres, Bu. Ya, Ingin segera beres, Bu. Beres, Pak, saya belum liburan. Betul, Bu, masalah. Pingin healing. Lagi liburan saya. Berapa hari total PPG? Katanya sampai November ya. 3 bulan. 4 bulan, 4 bulan kayaknya. 4 bulan. 4 bulan. Iya, Ibu. Ibu yang guru kelas mau udah beres, mau beres, Ibu. Tapi guru PAI lebih lama ya, Bu ya? Nggak tahu, aduh saya mah bukan orang PPG, maksudnya saya mah hanya dosen yang ditunjuk untuk membimbing gitu. Jadi kalau PPG-nya sendiri kan ketuanya Pak Asep ya, wakilnya Pak Hamzah. Ya. Nah, jadi PPG itu nunjuk dosen ini bagian lokakarya di PAI, misalkan ini bagian PPL, ini bagian ini gitu. Jadi saya mah hanya dapat tugas membimbing ibu bapak dan memberi nilai. Jadi bagian lokakarya itu nanti saya ngasih nilai. Tapi tenang sama saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ibu. Enggak ada, saya juga Pak merasakan, kan kita sama-sama pengajar, apalagi Ibu Bapak kan pengalamannya jadi lebih banyak dari saya. Kebetulan aja saya ditunjuk gitu untuk membimbing, barangkali kalau pengalaman Ibu Bapak lebih banyak gitu. Kalau saya kan sebetulnya masih belajar juga, apalagi tentang RPP. Oh, siap. Betul, Pak. Teorinya lebih paham Ibu ya daripada kami. Tapi teori doang Pak, prakteknya enggak. Saya ngajar micro teaching ke anak S1, kan teori ya. Anak S1 kemudian praktek PPL sama saya diuji pas mereka PPL. Jadi saya itu hanya teori Pak, Ibu. Kalau prakteknya Ibu Bapak yang lebih profesional. Gitu. Insya Allah. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini cuma sistemnya sharing aja. Saya harus banyak belajar. Ya itu saja. Oh ya, tema hari ini. Oh ya, gini dulu deh sebelum ke tema. Kan tugas Ibu Bapak itu ada 3 kan. Pertama resume ya. Dari KB 1 sampai KB 13 itu di kolom resume. Kemudian Ibu Bapak membuat tugas. Itu mas 10 dari sampai terakhir itu harus sudah terkumpul semua aja, makanya dicicil sampai beres 10. Yang ketiga diskusi. Jadi penilaian dari saya 3, nilai resume, nilai tugas, nilai diskusi. Penting itu terus nilainya saya hitung semua. Dan nilai kan dibagi 10, makanya Ibu Bapak harus ngumpulin sampai 10 tugas. Kalau nggak nyampe 10 tugas, pas dibagi 10 nanti kurang ya nilainya gitu. Makanya harus lengkap semua gitu. Ya. Terus sekarang kan ada kurikulum baru, kurikulum merdeka. Saya juga baru seminarnya ikut 2 kali di kampus itu tentang kurikulum merdeka. Jadi memang belum banyak yang memakai juga kan di sekolah, apalagi masih baru gitu. Tapi sepertinya tidak jauh beda dengan Kurtilas, mungkin lebih simpel kali ya, nggak tahu sih menurut yang gitu. Makanya topik diskusi sekarang tidak akan berat, tentang ini aja, tentang proses pembelajaran gitu. Untuk proses pembelajaran saya menekankannya jadi fokusnya ke proses ya. Kan saya baru membuat penelitian mengenai proses pembelajaran. Jadi ini mas sharing aja bahwa ternyata
di Indonesia itu kebanyakan sekolah lebih menekankan kepada hasil. Kan itu apa namanya, kalau di negara lain itu sudah ketinggalan gitu. Karena kalau di negara lain sekarang itu difokuskannya ke proses bukan ke hasil. Makanya sekarang yang menteri baru UN udah nggak ada ya. Ya. Karena memang sebetulnya kalau fokus ke hasil memang susah gitu. Susahnya itu dalam artian ya udah di saat hasilnya bagus atau jelek ya udah sampai situ gitu. Tapi kalau nilainya lebih ke proses itu kan nanti ada kelanjutan gitu. Gitu kira-kira. Makanya saya ingin membahas sama ibu bapak mengenai kenapa sih proses dalam belajar itu penting gitu. Yang selama ini kita selalu mentargetkan anak supaya beres, supaya hasilnya bagus. Padahal kan ada hal yang lebih penting dari itu. Kalau sekarang itu kayak kurikulum merdeka itu kan, atau UN juga udah dihapuskan karena sekarang kita itu harus sudah bisa melihat proses yang lebih penting. Jadi lebih ke student center daripada ke teacher center. Nah, kenapa proses dalam belajar itu penting? Karena kan tadi saya bilang nggak bisa kita itu jadi guru hanya melihat sekedar dari hasil. Karena kalau melihat hasil mah gampang gitu. Yang penting itu gimana sih supaya proses belajar itu bisa bagus? Gimana sih supaya selama proses anak itu bahagia? Kan itu yang penting. Yang penting dari sekolah itu adalah bagaimana membuat anak-anak bahagia di saat belajar gitu. Bagaimana membuat anak-anak bahagia di sekolah. Jadi yang dilihatnya harus proses, berarti apakah si anak bahagia di sekolah? Jangan-jangan itu nggak bahagia gitu di sekolah. Nah itu yang kadang dilupakan, termasuk saya. Sisi psikologis anak itu yang sering dilupakan ya. Karena ya targetnya itu kadang anak-anak harus bisa gitu. Bodoh amat perasaan mereka mah, yang penting mah harus bisa aja. Kita kadang lupa untuk mengetahui perasaan mereka, kadang nggak mikirin perasaannya anak gimana, yang penting mah harus bisa aja gitu kan. Nah jadi intinya pembelajaran yang ideal itu kan yang harus pertama harus bisa membahagiakan peserta didik. Karena kalau anak didik bahagia ya pasti dia akan mau belajar gitu intinya. Jadi kalau anaknya enggak bahagia ya nggak akan sukses dalam prosesnya, dalam proses selanjutnya maksudnya. Nah, sekarang PR-nya sebagai pendidik, gimana supaya anak-anak itu bahagia dan bisa belajar mandiri. Karena kan kalau sekarang sudah zamannya student center ya, jadi kan butuh proses berarti gitu supaya anak mandiri, supaya anak bisa mencari sendiri. Nah, dari awal berarti jangan selalu disuapin. Misalkan untuk di kelas nih, di kelas itu belajar berapa jam sih Ibu? Apa sekarang itu pas offline? 4 jam pelajaran, Ibu, kalau kurikulum 13. Jam, Bu. Kalau Jam yang merdeka 3 jam. 3 atau 4 jam. Karena nih, anak-anak habiskan waktu paling 3 jam sampai 4 jam. Tapi setelah itu mereka ngapain? Nah, gimana supaya menanamkan kemandirian mereka belajar di luar kelas? Kan kita hanya melihatnya anak di dalam kelas, oke di kelas 4 jam. Setelah itu kan kita bodoh amat lah di luarnya gitu. Tapi kalau kita sebagai guru melihatnya ke proses, kita akan mikirin bagaimana supaya anak di saat mereka keluar dari kelas tetap dia bisa belajar mandiri gitu. Berarti kan tadi balik lagi di kelasnya harus senang, di kelasnya harus happy, di kelasnya harus bahagia gitu. Jadi memang harus sudah dibiasakan student center, harus dibiasakan anak itu mencari solusi sendiri. Orang mah ya gini, kalau kita melihat hasil, ya anak bisa niron nilai bagus, udah beres. Dan kalau hasilnya harus bagus mah, mereka bisa melakukan segala cara, yang penting nilai bagus. Dengan niron juga beres kok. Kamu data Gimana? Bikin kan ya kalau hasil. Misalkan si anak ini sebenarnya pintar, sebenarnya dia bisa, tapi karena kebiasaan dan niron itu adalah kebiasaan gitu, jadi kebiasaan. Nah, sedangkan kalau proses mah butuh pengedalaman karakter, kan anak beda-beda ya. Memang sih capek ya sebetulnya sebagai guru, aduh, Bapak juga lebih tahu lah, memang tidak mudah gitu kan jadi guru, tapi kenapa mau jadi guru ya?
Panggilan dos. Panggilan hati. Kebahagiaan tersendiri ya Pak Bu, ada panggilan tadi, kebahagiaan tersendiri buat kita di saat mengajar anak orang gitu istilahnya. Nah, terus kalau proses itu kan perlu pendalaman ya, karena karakter anak kan beda-beda. Ada yang cepat bisa gitu kan, ada yang lemot gitu si anak teh. Nah, kalau kita lihat ya proses, pasti kita akan meneliti nih, kenapa anak ini lambat gitu. Kenapa anak ini mah cepat? Tapi kalau kita lihatnya hasil, ya udah kita langsung ngasih cap aja. Si anak ini bodoh, si anak ini pintar. Udah beres. Kalau kita sebagai guru hanya melihat hasil, tinggal bikin cap aja. Si eta mah budak bodoh, si eta mah budak pintar. Tapi kalau kita melihat hasil, kenapa dia nggak bisa-bisa? Itu bedanya guru yang melihat proses dan hasil ya. Jadi kalau melihat hasil mah, kenapa anak ini mah cepat? Kenapa anak ini mah lambat gitu? Jadinya kita akan cari tahu bagaimana sih untuk anak yang lambat gitu penanganannya. Terus kalau lambat anak ini berarti kita harus gimana gitu. Kayak gitu ini contoh antara guru yang melihat hasil dengan guru yang melihat proses. Gitu. Jadi mulai sekarang sebagai guru kayaknya harus saya mah sekarang masih juga apa namanya, kan dulu mah gini ya, kayak saya lihat mahasiswa, kamu kenapa nggak merhatiin? Kan gitu ya. Tapi sekarang mah setelah saya kemarin meneliti, saya sekarang dibalik. Di saat ada mahasiswa yang nggak memerhatikan, kamu kenapa? Beda kan? Jadi saya juga sudah tobat gitu, memulai sedikit-sedikit, tidak mau lagi kayak gitu. Kamu kenapa? Kamu putus cinta? Kan ditanya gitu kan. Jadi lebih karena kan kita tidak pernah tahu, mungkin dia tuh lagi ada musibah atau apa. Jadi jangan langsung dimarahin gitu. Seperti itulah intinya. Terus juga misal, jadi proses itu yang penting ada progres. Meskipun progresnya sedikit. Misalnya yang asalnya anak itu ngertinya 30%, dia naik jadi 35%. Nah itu tuh udah alhamdulillah ada progres. Meskipun progresnya sedikit atau cuma 1%. Tapi ya itulah proses. Misalkan proses itu dari bodoh ke jadi. Tapi kalau melihat hasil, dari bodoh pasti makin bodoh. Gitu, karena dia akan mencari cara supaya gimana bagus nih ya. Pasti dari bodoh makin bodoh, tapi kalau ke proses, meskipun naiknya cuma 5%, itu teh berhasil. Sakit juga udah uyuhan ibu bapak anak-anak teh gitu sebenarnya mah. Yang penting ada peningkatan aja meskipun sedikit, meskipun ada kemajuan aja meskipun 1%, itu teh alhamdulillah berarti dia maju, berarti dia berproses. Jadi tetap harus dihargai. Terus ini kadang kita lupa nanya ke anak, kenapa sih anak nggak mau belajar? Kadang anak ada yang males-malesan di kelas, tapi kadang saya juga lupa nanya, kenapa dia nggak mau belajar? Gitu. Sebenarnya anak itu kan asal mau ngedengerin juga udah uyuhan ibu bapak. Kan anak itu kan jiwa main, apalagi kalau SD. Jangan kan SD ya, mahasiswa kadang gitu. Udah uyuhan gitu. Ya kayak gitu. Jadi kadang kita lupa bertanya, di saat mereka nggak mau belajar, di saat mereka nggak mau ngedeng kita tuh udah terlampau kecewa, padahal harusnya kan ditanya kenapa gitu, kenapa kamu nggak mau belajar gitu. Kan setiap orang punya problematika masing-masing, kita aja pengajar banyak masalah gitu kan. Nah bisa jadi anak-anak juga sama kan, punya masalah yang berbeda. Makanya kita sebagai guru harus bisa mengobservasi siswa kita gitu. Kan gampang ya kalau melihat hasil mah tinggal ini salah coret, ini betul checklist kan gitu. Kalau melihat hasil mah gampang. Tapi coba kalau melihat, wah jangan-jangan dia nggak mau ngedengerin karena nggak betah di kelas ini. Wah jangan-jangan dia itu dibully temennya makanya dia ngelamun. Jadi kita tuh harus bisa mengobservasi gitu. Dah hasil mah gampang ya, kayak tadi saya bilang salah tinggal coret, betul tinggal checklist. Apalagi pembulian di sekolah, kita tuh harus sudah mulai melek loh. Sama sakit hati, ngedenger berita yang kejadian di Tasik itu, enggak beritanya. Yang anak SD dibully sama temennya, disuruh telanjang dan menyetubuhi kucing. Dan kemudian dia pas di rumah itu bilang ke ibunya sakit kepala, pas dibawa ke rumah sakit meninggal. Hasil otopsinya dia habis dipukulin juga.
karena dia itu pas telanjang dan menyetubuhi kucing direkam sama temennya, dia takut kalau videonya sama temennya disebarin. Satu sakit hati tahu baca berita itu. Jadi harus sudah mulai peka gitu sebagai guru. Jangan-jangan anak kita tuh nggak betah apakah dibully temennya gitu. Harus sudah mulai bisa mengobservasi gitu. Makanya kenapa harus lebih mementingkan proses mulai sekarang, apalagi PAI yang notabene-nya agama gitu. Waduh, bentar. Evaluasi pembelajaran 5 menit lagi. Saya kayaknya Zoom-nya ini Zoom yang 40 menit. Tapi nanti saya kirim link satu lagi deh. Jadi kita akan berkelanjutan ya. Misalkan ini mati, saya kirim link ke grup. Jadi buka lagi link itu gitu. Jadi berkelanjutan. Siap, Bu. Kan sakit hati gitu pas dengar berita kayak gitu. Saya baca di Detik. Aduh, lupa ya, saya sedih pisan macana dan sampai besoknya masih keinget-inget gitu, masih terbayang gitu. Ya kayak gitulah. Terus apalagi ya tadi tentang pembulian gitu kan. Jadi harus bisa mengobservasi. Kemudian guru juga tadi harus jadi problem solver. Di saat kita tahu ternyata anak didik kita ada masalah, ya situlah kita harus berperan berarti sebagai problem solver untuk anak didik kita kan. Makanya kita harus tahu dulu problem anaknya apa. Untuk mengetahui problem anak, harus kita mengobservasi dulu proses mereka selama belajar. Gitu. Intinya mah gitu sih, saya ingin mendiskusikan itu. Nah, pertanyaan untuk diskusinya sekarang. Nah, itu kan tadi saya prolognya sudah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi yang harus diobservasi itu kan pertama tadi bukan nilai saja, gitu kan. Jadi sebetulnya, apa yang menjadi bahan evaluasi emang yang paling mudah nilai kan gitu. Jadi sekarang mendiskusikan jadi maksudnya untuk mengevaluasi proses itu jadi harus apa sih yang menjadi bahannya kalau kita mah kategorinya. Jadi kalau gitu apa sih kategori untuk mengobservasi proses itu gitu. Apa sih yang menjadi bahan untuk kita sebagai guru untuk mengobservasi siswa, bahan evaluasi proses itu jadi harus gimana gitu kan. Kan kadang kita selama ini meneliti, ya tadi melihat hasilnya gampang, tinggal kasih nilai yang betul dan salah. Tapi di saat mengobservasi apa sih yang jadi bahan acuan kita, berarti untuk mengevaluasi proses. Kan gitu pertanyaannya, apa yang menjadi bahan untuk mengevaluasi proses ya kalau gitu. Kriterianya harus gimana? Atau kategorinya apa? Menurut Ibu Bapak, saya kasih jawabannya. Ya, kita pindah ke Zoom meeting selanjutnya. Akan saya share linknya ke grup. Kita buka grup yang satunya. Siap, ditunggu Bu. Ya, oke, terima kasih Bapak. Ya, siap. Siap. Ya. Waalaikumsalam. Sudah masuk lagi semuanya? Belum semua. Iya. 14. Baru 14. Tapi biasanya tinggal ngeklik hadir kan ya? Kalau di Vkonte gimana sih biasanya? Iya Ibu, kalau sebetulnya beda antara kemarin di pendalaman, sekarang yang di Lokakarya. Untuk sekarang Lokakarya, kalau ada diskusi di Vidcom, maka nanti di diskusinya tinggal menuliskan hadir aja. Oh, iya. Jadi tinggal menuliskan hadir di bagian diskusi gitu ya? Ya, gitu. Nanti agar mahasiswa bisa diberikan nilai diskusinya. Jadi diskusinya via Vidcom gitu, tapi penilaiannya di SPES. Jadi karena nggak ada form penilaian, maka mahasiswa wajib menuliskan hadir. Oh ya, berarti memang form penilaiannya tidak ada, asal tulis kata hadir aja gitu ya, nulisin kata hadir aja. Oh, makasih Bu Ina ya. Sama Ibu. Saya juga untung dikasih tahu Bu Ina loh, jadi saya langsung bikin tugas, format tugas. Aduh ya Allah, dasar gini nih, suka miscommunication. Oke. Mayan nih ada 17, kan kita ada 20, Mayan. Yang penting saya mah lebih dari setengahnya mulai gitu. Tadi teh gimana pertanyaannya teh? Ya jadi kalau gitu
kira-kira menurut Ibu Bapak apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Apa sih yang akan menjadi bahan untuk evaluasi proses kalau begitu? Ada yang mau sharing? Siapa yang mau sharing kira-kira? Ya, Oh, mungkin saya, Bu, Bu boleh? Ani. Pak Agus, tadi Bu Anis teh di chat nulis apa? Oh, hadir. Oh, teman tangan. Enggak, Pak Agus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun abdi Pak Agus, Ibu. Alhamdulillah. Saya mengajar di STN 129 Rancasawo, Margasari, Buah Batu. Sebelumnya di Margahayu. Dan alhamdulillah karena kemarin memang P3K di Margasari ada formasi di Margahayu dengan di Rancasawo. Memang ini betul-betul jauh sekali begitu ya, kan dari segi latar belakang. Nah, makanya maksudnya untuk meningkatkan lah begitu supaya anak-anak nyaman begitu ya, menyenangkan bahwa belajar itu memang menyenangkan gitu ya, sesuai dengan jargon sekarang kan merdeka belajar. Salah satunya adalah anak tuh merasa nyaman gitu, nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Maka ya memang dituntut pendidik ya, terutama kita untuk kan kualitas kita, itu yang pertama, dari segi teknologinya, dari segi keilmuan, dari segi kemandirian kita gitu ya. Kemudian juga dalam mengolah informasi seperti itu. Kemudian juga selanjutnya bahwa kita pun harus menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak gitu. Kadang-kadang seperti yang Ibu tadi sampaikan, kenapa sih anak teh di pelajaran kita teh tidak mau mendengarkan gitu ya, atau tidak mau ikut? Bisa jadi pertama karena mungkin memang anak tersebut punya masalah seperti itu. Tapi juga ketika beberapa perjalanan misalkan anak-anak tersebut masih tidak mau, bisa jadi mungkin ada yang salah juga pada sistem pengajaran kita kepada anak-anak. Nah, makanya saya juga setuju dengan pendapat Ibu tadi bahwa yang seperti yang saya selalu menyampaikan kepada anak-anak, karena juga saya mengajar kelas 1 ya, kelas 1 dan juga kelas 5 SD, namun lebih fokus ke kelas 1. Jadi memberikan istilahnya menjadi guru yang dirindukan lah seperti itu, dengan banyak game gitu, permainan, kemudian presentasi dengan audiovisual supaya anak merasa betah, merasa nyaman. Jadi ketika waktu habis tuh kadang-kadang kenapa Pak sebentar, mau lagi seperti itu. Jadi betul-betul dirindukan oleh anak lah seperti itu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan dengan PPG ini dan teori-teorinya dikuatkan lah seperti itu, menjadikan kita khususnya guru-guru PAI bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi guru yang menyenangkan buat murid-muridnya. Demikian Bu, masukan dari saya. Terima kasih Pak Agus Budiman. Ya, betul sekali. Nah, harus menjadi guru yang dirindukan gitu. Jangan lindu nate non budak zaman ayeuna mah BTS sekali-kali itu ke guruna gitu kan. Jadi gimana sih supaya jadi guru yang diidolakan gitu kan, maksudnya yang dirindukan gitu. Berarti kitanya harus membuat suasana kelas yang menyenangkan gitu, intinya yang mungkin Pak Agus Budiman tadi. Nuhun Pak Agus, ada lagi yang mau sharing? Jadi bahan evaluasi proses pembelajarannya itu jadi harus gimana gitu, bahan untuk mengevaluasi prosesnya. Ada? Kita harus lebih banyak belajar Bu, belajar dan belajar terus. Kemudian yaitu tadi selain juga kita mengobservasi anak-anak,
kita pun ya harus berkaca gitu. Apakah selama ini teh kita sudah menjadi Guru yang baik, menyenangkan baik gitu untuk atau enggak? atau mungkin saja kita banyak hal yang hanya sebatas asal gugur kewajiban lah, begitulah istilah namanya. Jadi nu penting mah ngajar gitu, penting absen, nah seperti itu. Jadi ini mungkin yang harus kita evaluasi ya. Jadi ya salah satunya adalah dengan menguatkan keilmuan kita, kemudian belajar lebih banyak lagi dari teknologi dan semua hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Itu. Ya, baik. Nuhun Pak Agus sudah menambahkan lagi. Sip lah pokoknya nama. Nah, yang lain santai mereka saya mah mal. Oh sama mal gitu. Udah ini mah sharing. Izin sharing, Bu. Bu Anis mau apa tadi ya? Bu apa? Mohon. Bangga Bu apa? Tadi pertanyaan dari Ibu bagaimana sistem evaluasinya gitu ya untuk apa ya? Sebetulnya sekarang itu kan Bu memang apa isu kesehatan mental itu menjadi sangat penting gitu ya Bu ya. Yang dulu mungkin guru zaman dulu banyak yang killer gitu ya. Tapi zaman sekarang itu sudah tidak berlaku lagi karena kesehatan mental siswa itu juga menjadi prioritas seperti itu. Jadi tadi Ibu menyampaikan Sekarang kita kuat mental gitu. bukan gitu Ibu, maksudnya ada kesalahan dalam metode gitu. Kekuatan mental itu tidak dibangun atas kekerasan seperti itu gitu. Jadi yang menjadi poin saya tadi bagaimana anak itu bahagia. Bahagia itu bagaimana sistem evaluasinya gitu ya, seperti itu yang tadi Ibu tanyakan. Jawabannya adalah dengan merefleksi perasaan siswa seperti itu. Contohnya di akhir pembelajaran, apa yang kalian rasakan hari ini gitu, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini, senang tidak gitu. Nah, itu mungkin salah satu sistem evaluasi menurut saya. Kemudian kalau saya sering bertanya gitu ke anak-anak, kalian punya masukan enggak, punya saran enggak pertemuan selanjutnya biar kita lebih menyenangkan, kita ngapain? Nah, seperti itu. Jadi aktivitas-aktivitas di kelas itu dirindukan gitu bagi anak karena menyenangkan. Kemudian saya tidak pernah, ini Bu, satu hal rata-rata gitu di kelas yang boring buat anak, gurunya marah-marah itu adalah karena gurunya pami bahasa Sunda nama Ibu dikusing gitu tah upami ayam murang kali nu teu ngartos teh. Tah janten saya pribadi saya kalau menemukan anak yang tidak bisa misalnya dalam satu latihan soal gitu ya, saya tidak pernah merasa kesal atau pusing gitu. Justru saya berikan soal yang standarnya di bawah itu gitu. Misalkan seperti soalnya menyambungkan hijaiyah misalnya ya, soal latihannya gitu. Kemudian anaknya tidak bisa, berarti saya ganti dengan menyalin huruf hijaiyah bersambung. Jadi tinggal diturunkan standarnya, berarti memang kemampuannya hanya sampai situ gitu, dan itu tidak masalah gitu. Seperti itu Bu. Terima kasih Ibu, demikian. Ya, terima kasih Bu Afaf. Ya betul sekali. Tadi kalau kata Pak Agus Budiman, kita harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Salah satunya kayak main games, jadi anak-anak nggak stres gitu ya. Kalau kata Bu Afaf tadi merefleksi, ya betul sekali. Salah satunya memang dengan cara merefleksi. Refleksi itu nanya ke anak, dan anak mah insya Allah jujur sihnya. Kadang kamu anak SD masuk parolos, tanya ke anak saya, kamu senang nggak belajar hari ini gitu, ya, kayak gitu. Karena kan sekarang mah jangan selalu fokusnya ke kognitif, tapi ke afektif juga, ke perasaan. Kita kan kadang fokusnya ke kognitif ya, harus bisa, harus nilainya segini. Justru sekarang itu yang dipentingkan tuh afektifnya. Betul, banyak anak yang mental health-nya tidak sekuat anak zaman dulu. Anak zaman dulu banyak kasih yang nanti disetrap. Coba zaman ayeuna dilaporkan ke Komnas HAM.
Kan gitu. Jadi nggak bisa sekarang kita anak dicepret, disetrap di depan karena telat atau dijemur di bawah tiang bendera. Kan zaman dulu masih gitu. Zaman akhirnya memang nggak ada tuh kesiangan disetrap di depan kelas atau dijemur apalagi saya pernah diciwit ke guru matematika. Emang saya mah tuh bisa matematika dari dulu. Diciwit saya ke guru matematika di depan, makanya saya mah trauma karena matematika. Karena pernah diciwit sama guru nggak bisa ngerjain soal di depan kelas. Coba lamun saya anak zaman sekarang, kalian udah mengadu ke ibu bapak saya jika nanti. Tapi anak zaman dulu tuh mentalnya kan kuat-kuat, Bu. Guru tuh bawa cepretan rotan tuh biasa zaman dulu, zaman sekarang jangan harap. Gitu. Nah betul sekali. Refleksi, tanya perasaan mereka, ke afektifnya, jangan selalu ke kognitifnya. Oh iya, ada juga Pak Ade Irawan. Ya, silahkan mangga Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang ingin saya sampaikan. Pertama mungkin alhamdulillah bersyukur hari ini bisa bersilaturahmi dan yang pertama kali bersama Ibu dosen kita dengan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman kemarin, namun kami pun menyadari bahwa Ibu juga dengan kesibukan, tapi alhamdulillah hari ini bisa sempat untuk bergabung untuk Zoom. Nah kemudian berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, yaitu bagaimana kita di kelas untuk menjadikan anak itu senang dan bahagia tentunya. Nah, sangat setuju sekali karena memang kalau anaknya bahagia, anaknya senang, tentunya belajarnya pun akan menjadi nyaman dan mereka itu akan semangat. Nah, namun dalam kenyataannya banyak saat ini yang memang guru yang terkadang dalam pola mengajarnya itu masih menggunakan metode-metode lama gitu kan. Kalau ya katakanlah hanya menonton ceramah dan memberikan dengan ceramah dan sebagainya. Nah, makanya tentu yang tadi disampaikan oleh Ibu adalah pendekatan terhadap anak berkenaan dengan mengenai perasaannya, ditanya. Makanya itu saling hal yang paling menurut saya bagus untuk dilakukan. Jadi sebelum mengajar, alangkah baiknya kita tanya dulu perasaan anaknya. Kita tanyakan bagaimana keadaan anak. Mungkin kalau kita melihat ada anak yang kelihatannya murung dan sebagainya, ketika kita dekati, kita tanya sehingga kita tahu nanti solusinya bagaimana mengajar dengan anak tersebut. Maka di sini tak kalah pentingnya kita juga sebagai guru tentunya harus menjadi figur, menjadi tauladan. Nah, salah satu contoh misalkan, kalau di kami itu ada pembiasaan membaca Al-Quran sebelum belajar. Nah, terkadang ada guru yang program itu semuanya sudah meyakini bahwa sudah sepakat bahwa pembiasaan program belajar sebelum belajar itu membaca Al-Quran tadarus dulu. Namun terkadang ada guru yang hanya sebatas, ya udah kamu aja silahkan baca, gurunya sendiri tidak baca. Nah, makanya di sini mungkin perlu sekali guru itu bukan hanya sebagai pendidik itu menyuruh, tapi memberikan contoh teladan bagi anak-anak kita. Mungkin itu tambahannya, Bu. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Irawan. Betul, tadi jadi model, jadi role model maksudnya. Sehingga anak-anak mengidolakan gurunya. Jadi jangan mengidolakan artis, idolakan ke guruna. Kumaha tah caranya supaya jadi guru yang jadi role model gitu, yang jadi idola anak-anak. Gitu. Kan itu teh PR ya, sama kayak saya, PR banget itu buat saya. Gimana supaya kelas menyenangkan? Karena mau masuk kelas teh mikir dulu, mahasiswa saya teh suka nggak sih dengan cara saya ngajar gitu, kayak gitu kan? Ya kayak gitulah, itu PR banget kita supaya membuat kelas menyenangkan, supaya menjadi role model tadi kata Pak Ade, dan supaya kata Bu Afaf betul ngerti perasaan mereka gitu. Itu kan PR kita semua. Saya sebetulnya ada contoh pengalaman ini mah. Saya kan tinggal di Australia 5 tahun, anak saya dua-duanya juga sekolah di Australia. Jadi di negara maju itu yang namanya rapot itu tidak ada angka, semuanya berupa non-deskripsi. Jadi anak itu tidak bersaing karena anak itu kan minat bakatnya beda-beda ya, sehingga tidak ada yang pintar dan yang bodoh, tapi semuanya pintar di bakatnya masing-masing gitu. Sehingga kalau menerima rapot itu ternyata anak saya ketahuan sama gurunya jagonya di art gitu. Saya malah emaknya aja nggak ngerti, nggak tahu gitu, ternyata anak saya jagonya di seni, di art. Kemudian di sana itu yang dapat penghargaan bukan anak yang nilainya gede,
tapi anak yang membantu temannya. Contoh, tetangga saya, anaknya dapat penghargaan karena dia ngupahan temennya yang nangis. Gitu. Tahu ngupahan? Apa namanya? Ngebebejokeun. Data bahasa Jerman. Jadi tetangga saya itu dapat penghargaan itu anaknya, saya dapat penghargaan. Anak saya kenapa? Kadang ngupahan yang nangis di kelas. Nah, jadi yang dapat penghargaan itu bukan yang dapat nilai gede di Australia itu, tapi yang punya empati ke orang lain gitu. Nah, jadi ternyata yang penting itu kan lebih ke karakternya, bagaimana mereka empati gitu. Nah, ini anak saya, jadi yang dilihat itu bukan hasil di sana, itu selalu proses. Ini anak saya, dia dapat penghargaan karena trying his best, karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar bunyi baru. Karena anak saya datang dari Indonesia belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi dia itu masih belum bisa ngomong bahasa Inggris, tapi di saat dia bisa ngomong bahasa Inggris meskipun hanya satu kata, langsung gurunya ngasih penghargaan. Karena dia trying his best, dia sudah mau berusaha. Jadi yang dapat penghargaan teh gitu di sana tuh. Bagaimana menghargai prosesnya. Mereka nggak peduli justru ke hasil. Bahkan di sana itu nggak ada UTS, nggak ada UAS. Dan nggak ada apalagi UN-nya. UTS, UAS aja nggak ada. Orang rapot aja nggak ada angkanya. Rapot itu cuma selembar gitu. Isinya deskripsi doang. Nah, ini anak saya. Dapat penghargaan karena always doing her best work. Jadi yang dapat penghargaan itu semuanya mengenai proses. Anak saya dapat penghargaan karena selalu berusaha di kelas. Gitu. Always doing her best. Saya juga nggak tahu dia selalu berusaha apa. Kayaknya mungkin berusaha karena namanya dari Indonesia. Mungkin kata gurunya udah uyuhan bisa ngomong bahasa Inggris satu kata, oke kan gitu. Jadi dikasih penghargaannya itu bukan karena tadi hasilnya, tapi karena dia mau berusaha untuk mempelajari gitu. Nah, itu hal-hal kecil. Bagaimana si guru itu betapa menghargai proses. Itu contoh kecil ya. Belum lagi yang lain-lainnya gitu. Sehingga yang dapat penghargaan itu bukan karena dia pintar matematikanya, bukan, tapi anak-anak yang punya empati tinggi ke temennya, yang mau berusaha di kelasnya gitu. Itu setelah 5 tahun saya mempelajari, oh kenapa negaranya maju, karena anaknya bahagia di kelas, tidak banyak tuntutan. Anak Indonesia itu karena banyak tuntutan, akhirnya anaknya, emaknya juga liar sebetulnya, apalagi kemarin COVID gitu kan. Jadi di saat anak tidak banyak tuntutan, di saat anak bahagia di kelas, ya itulah efeknya itu kan, jadi dia bahagia, dia mau berusaha sendiri gitu. Seperti itu kan contoh-contoh kecil yang bagaimana guru begitu menghargai hal kecil. Ngupahan temen nawai, eta kuat dapat penghargaan gitu. Ke depan, ke panggung ibu bapak. Gitu, orang tuanya kan bangga, anak saya ternyata baik. Nah gitu. Dan itu saya awal nyampe, oh harusnya begini pembelajaran itu. Makanya sekarang di saat pulang ke Indonesia, ya setidaknya saya ingin bisa menyampaikan sedikit-sedikit bahwa kita tuh betul memang harus lebih menghargai ke proses anak gitu. Jangan melulu lihat hasil. Dari situlah anak akan bisa mandiri gitu. Ya kayak gitulah intinya, sedikit, meskipun sedikit tapi itu impact-nya buat anak luar biasa gitu. Itu kira-kira sekilas lah kayak gitu. Betul sekali, jadi tadi kata ibu bapak. Jadi sekarang mah ya udah yuk kita sama-sama atuh gitu kan. Saya juga senang loh bisa bersilaturahim dengan ibu bapak yang profesional yang keren-keren ini. Ya Allah, alhamdulillah meskipun lewat dunia maya ya. Semoga suatu saat bisa ketemu langsung lah gitu. Amin. Jadi enak ya. Amin. Ya, ayo sekarang mah. Nah, salah sendiri kenapa ingin jadi guru gitu. Kan ya coba kalau pengen kaya mah nggak sih, tukang dagang jualan gitu kan. Tapi kan kita mah tadi ada panggilan jiwa tadi gitu. Makanya jadi guru itu amanah. Amanah itu berarti kita harus benar mendidiknya gitu. Insya Allah lah PPG mah asal kerjakan gitu. Insya Allah ada ibu bapak juga
apa namanya, sama-sama kita berjuang lah gitu. Yang penting tadi prosesnya, kan saya mah menghargai prosesnya. Ibu bapak ngumpulin, itu teh proses buat saya mah. Saya menghargai ibu bapak sudah mengumpulkan tugas di sela-sela kesibukan ngajar, dan itu yang saya nilai karena menghargai ibu bapak meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan. Gitu. Pesan betul atau salah, dan itu mah ibu bapak tidak penting buat saya. Tapi dengan ibu bapak meluangkan waktu itu sangat saya hargai gitu. Kayak gitu. Itu ada lagi enggak? Ibu, satu lagi tuh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Ahmad atau Sok Ahmad, mangga. Ya, sangat luar biasa Ibu dosen. Ini sangat inspiratif memang yang saya pikirkan dari dulu. Ternyata proses ini harus kita hargai setinggi-tingginya. Karena terkadang ketika ada anak nilainya jelek, orang tua itu marah, Bu. Bahkan tidak sedikit karena nilainya jelek menjadi masalah tersendiri bagi sekolah dasar, karena memang sekolah dasar ini sangat dasar sekali. Perlu pemahaman, pengayoman yang begitu luar biasa. Bahkan ketika saya ilustrasikan, Bu dosen ya, ketika teman saya ngajar atau menjadi dosen, dan beliau saya undang untuk memberikan tausiah di sekolah saya. Nah, ketika selesai mungkin hanya mampu ceramahnya 10 menit, beliau mundur dan berkata ke saya, luar biasa, salut saya kepada guru-guru yang mengajar di sekolah dasar. Begitu peliknya, begitu luar biasanya. Oleh karena itu, disinilah mungkin proses harus kita kedepankan Bu dosen. Karena pada dasarnya nilai itu bukan segalanya. Dan yang terpenting, teori pendidikan mengatakan bahwa anak sudah bisa mandiri, itulah tujuan pendidikan. Cuman di sini mungkin nilai dengan nilai, dan nilai ini sangat memusingkan. Apalagi mungkin bagi orang tua yang di benaknya hanya nilai dan nilai bagi anak. Bukan seperti yang disampaikan kita terapkan rekan-rekan di sekolah kita, bahwa itulah pembelajaran yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya kalau kita merujuk pada teori-teori pembelajaran, bahkan mungkin kalau kita mengacu pada taksonomi pembelajaran, contohnya taksonomi Bloom yang sering kita dengar, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebetulnya kita di Islam ini sudah mempunyai teori yang begitu luar biasa. Kita beragama, sebagai orang yang beragama tentunya diawali dengan endingnya, diawali dengan pemahaman iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itulah yang saya pikirkan, ya mungkin ini nggak tahu benar atau salah. Ihsan ini adalah tujuan pendidikan yang hakiki bagi kita sebagai pendidikan agama Islam. Karena itu mungkin saya ini sangat luar biasa inspiratif Bu dosen. Bahkan semoga Bu ini bisa mendapatkan pengarahan kami lebih khusus, bisa memaksimalkan penghargaan itu menjadi nilai di kelas. Dan ini mungkin bisa dijadikan sebagai modul bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Nasihin. Ya, memang itu mah terjadi baik di lingkungan kita gitu. Karena dari awalnya memang kita itu fokusnya selalu ke nilai. Padahal kata saya, kalau untuk nilai mah anak juga bisa melakukan segala cara, nilon juga jadi gitu kan. Kalau fokus ke nilai mah kadang anak itu melakukan berbagai cara gitu. Yang penting nilai gitu kan. Tapi dan memang itu terjadi di kita, dan kan memang pendidikan kita mah kompleks ya. Problematikanya terlalu banyak. Tadi salah satunya emak-emak atau bapak-bapaknya yang selalu menanyakan kenapa ranking anak saya segini, kenapa nilainya segini. Nah, gitu. Dari di kita mah karena fokus dari awalnya kan targetnya itu. Tapi dan memang ya itu mah kan susahnya salah satu problematika yang terjadi. Minimal kita tadi bisa merefleksi aja dari mulai kita gitu di kelas masing-masing ke anak didik sendiri gitu. Tanyakan bagaimana mereka di kelasnya gitu perasaannya, dan tadi juga bisa mengajak anak hayu bareng-bareng nanti pengen apa topiknya gitu kan, kayak gitu.
untuk selanjutnya nanti kamu sukanya pelajaran tentang apa, misalnya tema tentang apa. Itu salah satu juga cara untuk mengajak anak bareng-bareng yuk menentukan tema, misalkan nanti mau mempelajari apa ya gitu. Nanti kita akan pelajari ini. Kamu kira-kira pengennya kalau tentang ini pengen gimana? Misalkan kalau SD ada topiknya misalkan tentang binatang atau misal pengennya kayak gimana gitu. Jadi kan mengajak anak berpartisipasi juga itu salah satunya sehingga mereka merasa dihargai gitu. Salah satunya itu. Memang kalau di Indonesia problematika pendidikan itu banyak. Makanya saya tidak memasukkan anak saya ke sekolah formal. Jadi anak saya itu sekolahnya di sekolah non formal. Nggak sekolah formal karena saya tahu kurikulumnya berat gitu. Nah saya sendiri gitu tidak, anak saya nggak mau saya masukkan ke sekolah formal itu kan terlalu banyak masalah gitu. Bukan masalahnya, tuntutannya berat gitu. Jadinya saya masukkan ke sekolah non formal ya paling penyetaraan ijazah lah. Kalau sekolah non formal kan main lah kayak gitu. Karena yang penting buat saya anak saya bahagia, udah itu aja. Daripada dia stres karena banyak tuntutan gitu. Kayak gitu. Jadi ya kita ayo kita mulai sama-sama dari kita, karena kita dapat amanah gitu. Amanah untuk mendidik anak orang dan pahalanya insya Allah besar Ibu Bapak. Kalau kita mikirinnya hanya rupiah, yang ada kan capek. Tapi kalau kita niatnya karena ibadah, selain dapat rupiah ada bonus pahala tadi. Kalau kitanya ikhlas gitu, insya Allah lah. Ibu Bapakmu betul, saya mah jujurnya salut dah ke guru SD, gitu, guru SMP, ningali barudak, garu monyet gitu kan, barudak SD mah terderek cicing gitu istilahnya. Iya betul. Saya mah selalu kalau saya kayaknya nggak akan mampu, makanya saya mah dari awal kalau ngelihat guru SD, sabar pisan gitu, kamu guru TK, guru SD, guru SMP ke apa? Karena saya tidak akan bisa sesabar itu. Makanya saya mah salut lah, insya Allah Bapak. Semoga jadi pahala lah untuk semua. Amin, ya Allah. Dan ini juga kan juang sama-sama ya di PPG ini. Aduh 28 detik lagi kalau mati kita udah aja. Saya haturkan terima kasih kepada Ibu Bapak atas sharingnya. Nanti yang hadir tulis aja di diskusinya lah nanti atau di WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi Ibu Bapak. Sing sarehatnya sehat selalu. Amin. Amin. Amin Bu dosen. Amin, Bu dosen. Amin. Bu dosen. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Kene Vina. Boleh foto dulu. Tak kene Bu dosen ada ngenana. Foto dulu on Nanti cam. ada kelanjutan. Kan nanti ada lagi. 1, 2, 3. Udah nuhun. Ya. Mangga Wilujeng. Sadayana sareng. Assalamualaikum.